Three, two, one. Halo teman-teman, perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas Palangkaraya. Saya Evelyn Agustin Jacobs dengan NIM 21 30 30 70 31 53, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini saya akan membahas tentang etika dalam pelayanan publik. Nah, dalam etika pelayanan publik ini pasti memiliki segala macam prinsip, jenis-jenisnya, serta pemahaman materi yang lainnya. Berikut adalah penjelasan dari materi saya. Disimak, enjoy! Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk baik berupa barang dan jasa. Menurut Keban 2001, pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat, dan pasar. Pelayanan publik dapat ditemukan sehari-hari di dalam bidang administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, transportasi, bank, dan sebagainya. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat. Kepuasan masyarakat merupakan tolak ukur dari baik tidaknya sebuah pelayanan publik itu. Menurut Bertens tahun 2000, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Purwadaminta, etika dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah etika disebut sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan dan masyarakat. Pemikiran tentang etika yang dikaitkan dengan pelayanan publik mengalami perkembangan sejak tahun 1940-an melalui karya Leys dalam Keban 1994. Leys mengatakan bahwa seorang administrator dianggap etis apabila ia menguji dan mempertanyakan standar-standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan dan tidak mendasarkan keputusan semata-mata pada kebiasaan dan tradisi yang sudah ada. Layanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh institusi birokrasi publik untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan dan kepentingan dari warga masyarakat penggunanya. Pemerintah pada hakikatnya memiliki fungsi dasar, yakni pelayanan sesuai dengan sejarah terbentuknya negara atau pemerintahan dengan konsep negara sebagai penjaga malam. Oleh karena itu, pemerintah wajib untuk melayani masyarakatnya dalam upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman, rasa tentram, dan lain-lain. Jadi, etika dalam pelayanan publik adalah sebagai refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik tersebut. Peran penting etika dalam pelayanan publik. Nilai dalam etika administrasi publik yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara administrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Widodo tahun 2001 251-258 menguraikannya sebagai berikut, yaitu yang pertama, nilai efisiensi. Nilai efisiensi artinya tidak boros. Birokrasi publik dikatakan baik jika memiliki sikap, perilaku, dan perbuatannya efisien atau tidak boros. Resource publik tidak boleh dipergunakan secara boros, tidak boleh digunakan untuk proyek yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas, atau disalahgunakan untuk memperkaya diri. Nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang dapat menempatkan posisi pada tempatnya
dan dapat membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Maknanya, birokrasi tidak akan menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi. Nilai impersonal. Hubungan kerjasama yang diwadahi oleh organisasi hendaknya dilakukan secara formal atau impersonal dan tidak pribadi. Hubungan impersonal harus dilakukan untuk menonjolkan unsur perasaan daripada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan pengaturan yang ada di dalam organisasi tersebut. Nilai marital system. Marital system merupakan sistem rekrutmen pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan, patrimonial, atau anak, keponakan, alumni, daerah, golongan, dan lain-lain. Akan tetapi didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Nilai responsibel. Nilai ini berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Nilai akuntabilitas. Nilai akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Birokrasi yang baik adalah birokrasi publik yang penuh tanggung jawab. Nilai responsitivitas. Nilai ini berkaitan dengan daya tangkap terhadap keluhan, masalah, dan aspirasi publik. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mempunyai daya tanggap yang tinggi dan cepat dalam menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, dan aspirasi publik. Selain nilai-nilai etika di atas, kode etik juga bisa dijadikan sebagai pedoman bagi administrator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kode etik menurut Suyanto 1989 32-40 adalah suatu alat untuk menunjang suatu pencapaian tujuan suatu organisasi atau suborganisasi atau bahkan kelompok-kelompok yang belum terikat dalam suatu organisasi tersebut. Pada dasarnya, kode etik adalah suatu hukum etik. Hukum etik biasanya dibuat oleh suatu organisasi atau suatu kelompok sebagai suatu patokan tentang sikap mental yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip etika pelayanan publik. Yang pertama, kesederhanaan. Pelayanan publik dapat dikatakan pelayanan yang prima apabila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan prosedur, yang diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan tersebut. Yang kedua, kejelasan dan kepastian. Kejelasan dalam pelaksanaan pelayanan publik mencakup kejelasan dalam hal. Yang pertama, persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, prosedur dan tata cara pelayanan publik, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan, sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang ketiga, kepastian waktu. Pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, akurasi. Produk dari hasil pelaksanaan pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat, dan sah yang berpegang teguh pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang kelima, keamanan. Kriteria ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, kenyamanan, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang keenam, tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau penjabat yang ditujukan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.